Lo nggak tahu kapan lo nonton video ini. Bisa jadi tahun 2025, 2026, 2027, atau di pertengahan tahun entah kapan. Tapi kapanpun lo nonton ini, sadar nggak satu hal? Waktu itu jalan cepet banget perginya. Dengar ya, karena waktu bergerak begitu cepat, nggak ada gunanya mikirin masa lalu. Apa yang lo lakuin kemarin, apa yang terjadi kemarin, nggak usah pusingin lagi. Daripada mikirin hari-hari yang udah lewat, mending pikirin hari esok, pikirin bulan-bulan ke depan, pikirin 6 bulan ke depan. Kalau dalam 6 bulan ke depan lo bisa jadi versi terbaik dari diri lo, kalau lo bisa anggap waktu ini sebagai waktu paling penting dalam hidup lo, dan mulai memanfaatkannya dengan benar, bakal ada perubahan besar dalam hidup lo. Dengerin gue, coba deh selama 6 bulan ke depan, lo ngilang dulu. Menjauhlah dari semua keramaian ini. Gini, tujuan yang lo pengen capai dalam 5 tahun, 6 bulan itu udah cukup buat mewujudkannya. Mungkin kedengarannya gila, tapi ini nyata. Apa yang lo pengen wujudin dalam 5 tahun, bisa dicapai dalam 6 bulan. Tapi itu cuma mungkin kalau lo bisa memanfaatkan waktu ini sepenuhnya. Kalau lo bisa benar-benar manfaatin waktu ini, kalau lo bisa ngejauhin diri dari semua gangguan dunia. Gini, lo kan pengen berubah, lo pengen mengubah diri lo sendiri. Kalau gitu, coba deh korbanin 6 bulan buat diri lo sendiri. 6 bulan ke depan ini akan jadi waktu paling penting dalam hidup lo. Catat hari ini, tulis tanggal hari ini. Tanamkan satu hal di kepala lo. Hasil itu sesuai usaha. Gue sering bilang, di dunia ini semua orang berusaha, tapi yang berhasil cuma mereka yang berusaha ekstra. Coba lihat, usaha yang biasa-biasa aja itu semua orang juga lakuin. Setiap orang berusaha sebisanya. Tapi mereka yang berusaha ekstra, yang kerja keras lebih, yang punya keyakinan penuh sama diri sendiri, cuma mereka yang bisa mencapai hal-hal besar dalam hidup. Cuma mereka yang bisa mengubah hidup mereka sendiri. Kalau lo benar-benar pengen melakukan sesuatu, kalau lo benar-benar pengen mengubah hidup lo, maka belajarlah untuk fokus. Satu hal yang udah lo tanamkan di hati dan pikiran lo, sekarang fokuslah ke situ. Lihat deh, kebanyakan orang di dunia ini kehilangan arah. Kita mungkin mikir persaingan itu ketat banget, tapi sebenarnya nggak juga. Orang-orang sekarang kehilangan fokus, tersesat, sibuk nge-scroll sosmed. Kebanyakan orang hidup tanpa tujuan. Dan kalau lo bisa membedakan diri lo dari mereka, sudah pasti hasilnya bakal beda buat lo. Itu wajar. Banyak yang mikir, nasib gue sial. Weh, gimana lo tahu nasib lo sial? Lo udah coba, terus gagal. Langkah pertama menuju sukses itu ya kegagalan. Kalau nggak ada kegagalan, kalau orang langsung sukses di percobaan pertama, kegagalan pasti akan datang setelah sukses itu. Tanpa kegagalan, orang nggak akan ngerti apa yang nggak boleh dilakukan. Kalau lo pengen dihargai orang, kalau lo pengen dihormati masyarakat, maka lo harus hargain diri lo sendiri. Habiskan waktu sama diri sendiri. Coba deh, kasih 6 bulan buat diri lo. Lo udah buang-buang banyak waktu. Waktu lo udah disia-siakan dengan berbagai cara. Coba kasih 6 bulan buat diri lo. Lepasin diri lo dari candu media sosial. Dan kalaupun lo mau main sosmed, tontonlah hal-hal yang bisa bantu lo jadi lebih baik. Gini, menurut gue, kita perlu menjauh dari keramaian dunia ini kalau kita mau mencapai sesuatu dengan cepat. Perlu tinggalin teman-teman yang toksik, perlu tinggalin lingkungan yang buruk. Kalau perlu, isolasi diri. Persis seperti saat pandemi corona, orang-orang mengisolasi diri. Coba deh, lakukan hal yang sama. Gini, kalau mau beda dari kerumunan, lo harus menyendiri. Di tempat dimana cuma ada lo, badan lo, pikiran lo, tujuan lo, target lo, dan hidup lo. Dimana gangguannya lebih sedikit. Dimana yang dibahas cuma tujuan, target, dan semua hal itu. Dimana buang-buang waktu dianggap sebagai dosa terbesar. Gini, mungkin lo mikir 6 bulan itu proses yang panjang, mungkin kedengarannya lama, tapi coba deh pikirin 6 bulan yang lalu. Cepet banget kan lewatnya? Kalau 6 bulan bisa mengubah hidup lo, kalau dalam 6 bulan hidup lo bisa berubah, apa lo nggak merasa 6 bulan itu perlu ada dalam hidup kita? Kita mungkin mikir, gimana caranya hidup kita bisa kita kendalikan? Lihat, pertama-tama kita harus mengendalikan diri sendiri. Kalau kita bisa mengendalikan diri, hidup kita juga akan terkendali. Kita lupa, hari ini mungkin susah, tapi hari-hari ke depan bakal lebih gampang. Dan kalau kita santai-santai aja hari ini, hari-hari ke depan bakal jadi sangat sulit. Gue mohon sama lo, tinggalin pertemanan dengan orang-orang yang hidup tanpa tujuan. Jangan jadi seperti mereka yang gak punya mimpi. Tinggalin mereka yang gak nganggap buang-buang waktu itu dosa. Coba menyendiri. Manusia itu harus berubah. Cobalah berubah atas kemauan sendiri. Karena kalau orang berubah atas kemauan sendiri, perubahannya lebih terkendali. Serius, hidup lo bakal berubah kalau lo anggap buang-buang waktu itu dosa. Kalau ada yang bilang lo egois, bilang aja, iya gue egois. Gue udah buang-buang banyak waktu. Sekarang gue mau kasih waktu buat diri gue sendiri. Gue udah habisin banyak waktu dengan sia-sia. Sekarang gue mau lakuin sesuatu buat diri gue, buat keluarga gue. Kondisi keluarga gue nggak memungkinkan buat nggak ngapa-ngapain. Gue harus lakuin sesuatu dan harus cepat. Tanggung jawab buat bikin keluarga gue tersenyum itu ada di pundak gue.
Pikirin itu dan langsung tancap gas. Mulai sekarang, biasakan diri. Kurangin ngomong, banyakin buktiin. Karena orang gak suka dengar, mereka sukanya lihat. Kalau lo benar-benar mau membuktikan diri lo benar, kalau lo benar-benar mau membuktikan mereka yang meremehkan lo itu salah, maka lo harus kerja keras buat diri lo sendiri. Kalau perlu, kerja keras dalam senyap. Karena saat hasilnya keluar, orang-orang bakal melongo. Sekali lagi gue bilang, kerja keras dalam senyap. Gak usah bereaksi, tapi mulailah bertindak. Gak usah jelasin semuanya ke semua orang. Mereka juga gak akan ngerti. Percayalah, kalau lo bisa mengelola lingkungan lo, kalau lo bisa jauhin diri dari orang-orang negatif, dari mereka yang suka buang-buang waktu, mungkin lo gak akan butuh motivasi dari mana-mana. Kita udah terlalu sering nyinyirin orang lain. Kita udah terlalu sering buang waktu mikirin orang lain. Sekarang coba deh pikirin diri sendiri. Coba deh kasih waktu buat diri sendiri. Lakukan sesuatu yang membanggakan. Jadikan 6 bulan ke depan milikmu. Kalau dalam 6 bulan ini hidup lo bisa berubah, kenapa nggak dicoba? Lo kan udah berkali-kali diingatin, lo kan udah berkali-kali lihat, lo kan udah berkali-kali sadar bahwa orang itu lebih menghargai posisi seseorang daripada orangnya itu sendiri. Mereka lebih mementingkan status, mereka lebih cinta status. Jadi, apa lo nggak merasa perlu memperkuat posisimu? Tentu saja perlu. Perkuat posisimu, buat posisimu kokoh. Untuk itu, lo harus kerja keras buat diri lo. Kasih waktu buat diri lo. Lihat, kalau lo dan gue nggak ada di dunia ini nggak akan berhenti. Dunia ini akan terus berputar dengan sendirinya. Dunia ini nggak butuh waktu lama buat lupain orang yang udah mati. Nggak peduli apa yang orang pikirkan. Nggak peduli siapa mikirin apa, siapa ngomong apa. Yang jadi masalah itu saat lo sendiri yang mikirin. Apa yang lo pikirin tentang diri lo, itu yang paling penting. Bagaimana lo berpikir, bagaimana pandangan lo tentang diri lo, di posisi mana lo membayangkan diri lo, hal-hal inilah yang penting. Lo ceritain penderitaan lo ke orang lain. Lo ceritain rencana-rencana besar lo ke orang lain. Lo bilang, gue mau lakuin ini, gue akan lakuin itu. Dan saat itu gak terjadi, orang-orang bakal ngetawain lo, ngejelekin lo. Makanya gue bilang, coba deh ambil langkah diam-diam. Mulai bergerak dalam senyap. Gak perlu ngasih tahu orang lain. Sama seperti gak ada gunanya ceritain penderitaan lo ke orang lain, gak ada gunanya juga ceritain rencana masa depan lo. Jangan, karena meskipun ada orang yang ikut sedih saat lo susah, tapi orang yang beneran ikut senang saat lo bahagia itu jarang banget. Lo gak ngiat, lo gak lihat generasi sekarang semuanya baru. Generasi sekarang semuanya modern. Apa lo gak merasa butuh sesuatu yang baru dalam diri lo? Tentu saja perlu. Tingkatkan diri lo. Coba keluarkan versi terbaik dari diri lo sekarang. Coba ciptakan diri lo yang unik. Bedakan diri lo dari keramaian ini. Jauhkan diri lo dari orang-orang yang tanpa tujuan, yang tersesat. Bedalah. Coba jadi unik. Kamu akan unik karena cara berpikirmu. Kamu akan berbeda karena kepercayaan dirimu. Apa yang orang lain katakan tentangmu, itu bukan dirimu. Apa yang kamu pikirkan tentang dirimu, itulah dirimu yang sebenarnya. Percayalah, apa yang kamu pikirkan tentang dirimu hari ini, besok kamu akan jadi seperti itu. Kalau dari sekarang lo udah mikir kalah, kalau lo udah kehilangan kepercayaan diri dan bilang, gue nggak bisa, gue nggak mampu, maka percayalah, 100 juta orang di dunia ini pun nggak akan bisa ngebah lu hidup lo. Tapi kalau lo yakin, gue bisa, gue mampu, gue punya potensi, gue punya kekuatan, kenapa gue nggak bisa? Saat pikiran seperti itu datang, percayalah akan ada perubahan besar yang datang dengan sangat cepat dalam hidup lo, yang akan mengubah hidupmu sepenuhnya. Tapi untuk mengubah diri, lo harus mengubah cara berpikir lo. Perlu menjauh dari keramaian dunia ini, perlu punya pandangan positif tentang diri sendiri, perlu sedikit memikirkan diri sendiri, perlu menjauh dari hal-hal buruk, perlu menjadikan hal-hal baik sebagai bagian dari hidup lo, perlu menganggap buang-buang waktu itu dosa. Hidup lo sendiri yang memberitahu kamu bahwa kamu butuh kesuksesan.